A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Eka Aryan Samudra dengan NIM 2210417742 kelas M4. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah Supply Chain dari Pak Adi Mursalin. Di sini saya akan membahas apa itu supply chain. Baik, berikut videonya. Supply chain management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retailer, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Sedangkan menurut Simci Levy dan Edit, supply chain manajemen merupakan rangkaian pendekatan yang digunakan untuk dapat mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang serta toko dengan secara efektif, supaya persediaan barang dapat diproduksi secara distribusi pada jumlah yang tepat. Ada 5 rangkaian supply chain management, yaitu supplier adalah pihak perorangan yang memasok atau menyuplai produk barang jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan atau perusahaan. Adapun tugas supplier yaitu mengatur proses penyampaian bahan baku sebelum dikirim ke perusahaan yang membutuhkan. Mengatur proses pengiriman bahan baku dengan cepat, dengan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Kedua, manufaktur adalah proses transportasi bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan. Distributor adalah perantara yang menjembatani produsen dan konsumen, bertugas untuk menyetok dan menyalurkan bahan atau jasa dari pihak produsen agar sampai ke tangan konsumen. Sedangkan retailer adalah seorang yang melakukan penjualan baik secara perseorangan atau perusahaan, di mana mereka melakukan penjualan langsung produk mereka ke para pelanggan langsung atau end user. Yang terakhir ada customer, yaitu pelanggan yang membeli produk atau jasa dari toko atau perusahaan tertentu. Tujuan SCM adalah mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Manfaat SCM secara tidak langsung. 1. Kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. 2. Meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. 3. Menurunkan biaya. Mengintegrasi aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 4. Pemanfaatan aset semakin tinggi, karyawan semakin terlatih dan terlampir dari segi pengetahuan sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. 5. Peningkatan laba, semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. 6. Perusahaan semakin besar, perusahaan yang mendapat keuntungan dari proses distribusi produk lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Manfaat SCM secara langsung. 1. SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. 2. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. 3. Melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Masalah pada SCM. 1. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. 2. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. 3. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. 4.
Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. 5. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. 6. Perusahaan ESI murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Komponen pada SCM. Komponen SCM menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen, yaitu upstream supply chain, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka pada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. 2. Internal supply chain, meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam transformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. 3. Downstream supply chain, meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergudangan.